Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Ada yang tidak masuk hari ini? Angkat tangan. Siapa yang tidak masuk? Ada yang tahu temannya yang tidak masuk? Oke, tidak ada ya. Alhamdulillah semua sehat semua, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pelajaran IPA pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita bakal nerusin pertemuan kita sebelumnya, yaitu mengenai cahaya. Jadi di pembelajaran sebelumnya kan kita udah tahu nih apa itu cahaya, lalu perbedaan cahaya dengan sinar, dan apa saja sumber-sumber cahaya. Ada yang ingin mereview kembali tentang pertemuan kita sebelumnya, yaitu mengenai cahaya? Baik, Nando angkat tangan. Baik, silahkan. Membaca boleh, silahkan. Oke, benar. Jadi iya, tepuk tangan untuk Nando ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu cahaya. Jadi cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang tertentu. Jadi dalam cahaya ini terdiri bukan dari satu gelombang saja, jadi terdiri dari lebih dari satu gelombang. Nah, kenapa disebut gelombang elektromagnetik? Ya karena dalam cahaya itu merupakan perpaduan antara gelombang listrik dan gelombang magnet. Jadi disebutnya gelombang elektromagnetik. Nah, dalam cahaya itu juga disebut dengan polikromatik. Ada yang tahu? Iya, itu berkenaan dengan banyaknya panjang gelombang yang dimiliki cahaya. Sesuai dengan yang Ibu katakan tadi, bahwa cahaya terdiri lebih dari satu panjang gelombang, yang artinya cahaya memiliki lebih dari satu panjang gelombang. Dan terkait dengan materi cahaya, kemarin ada yang bingung membedakan antara cahaya dengan sinar. Apa sih perbedaannya? Ya, jadi seperti yang dijawab Nando tadi, bahwasanya sinar itu merupakan satu berkas cahaya. Jadi dalam cahaya terdapat banyak gelombang, panjang gelombang, tetapi dalam sinar itu hanya terdapat satu gelombang saja. Jadi satu berkas cahaya yang mengandung satu gelombang elektromagnetik. Kalau cahaya itu polikromatik, kalau sinar itu monokromatik. Oke. Terkait dengan sumber-sumber cahaya, kemarin kita sudah membahas mengenai sumber cahaya. Apa saja yang bisa dijadikan sumber cahaya bagi kehidupan kita? Yaitu ada dua. Ada yang sumber cahaya berasal dari alam dan ada sumber cahaya yang berasal dari buatan. Apa saja contohnya? Jadi yang sumber cahaya dari alam itu ada matahari, ada bintang. Kalau yang dari alam, maksud saya buatan, sumber cahaya buatan itu ya ada dari lampu, ada dari senter, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembelajaran hari ini masih terkait dengan cahaya, tetapi lebih lanjut. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan suatu alat. Ada gelas berisi air yang di dalamnya dimasukkan ballpoint. Nah, dapat dilihat anak-anak. Jadi di sini ketika kita melihat di dalam gelas itu terjadi suatu fenomena. Kenapa kok ballpoint yang kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air bentuknya bengkong atau bengkok? Ada yang tahu peristiwa apa ini? Nih, lihat. Ballpoint yang kita masukkan, ketika kita lihat, bengkok. Ada yang tahu peristiwa apakah ini?
Oke, baik, benar sekali. Siapa yang menjawab tadi? Adi. Oke, tepuk tangan untuk Adi. Jadi itu merupakan suatu bentuk sifat dari cahaya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Selanjutnya, Ibu ingin kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya pada pertemuan yang kemarin dan membawa peralatan yang sudah Ibu perintahkan untuk dibawa pada pertemuan sebelumnya. Setiap satu kelompok kan sudah dibagi membawa peralatan apa saja yang akan dibawa pada hari ini. Coba berkelompok dulu ya, menyesuaikan dengan kelompoknya dan menyiapkan peralatan yang sudah dibawa masing-masing kelompok. Oke, saya persilahkan. Nah, tugas kalian selanjutnya yaitu untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Kan tadi Ibu sudah membuktikan pensil yang kita rendam dalam air yang berada dalam gelas bentuknya bengkok dan itu membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Nah, tugas kalian yaitu untuk menemukan sifat-sifat cahaya yang lain melalui percobaan yang kalian lakukan. Nanti kalian catat hasilnya, kalian analisis, dan kita akan diskusikan bersama-sama. Oke, bisa dimengerti? Bisa dimulai dari sekarang ya. Kelompoknya Nova membawa apa? Kardus, senter, kaca. Oke, ada kardus, senter, dan kaca. Nanti mau bikin apa? Bagaimana mekanisme percobaannya? Begini loh Bu, kita bentuk kardus agar membentuk ruangan yang gelap. Lalu kita senter cermin ke arah kardus. Nah, begini loh percobaan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Hari ini kelompoknya Sevi bawa apa? Di sini saya membawa kardus, gelas yang berisi air, dan senter. Coba ada kardus, ada gelas, dan ada senter. Nanti mau dibikin apa? Mekanismenya bagaimana? Ayo. Ini loh Bu caranya. Kita tata kardus agar membentuk ruangan yang cukup gelap. Lalu kita taruh gelas yang berisi air di tengah. Lalu kita beri cahaya senter. Terus ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kelompoknya Nova membawa alat dan bahan apa saja? Tolong sebutkan. Kardus sama senter. Oke, ada kardus itu yang sudah dilubangi ya, dan senter. Bagaimana cara kerjanya coba? Kita bentuk kardus yang sudah dilubangi dengan posisi sejajar. Lalu kita senter kardus yang sudah dilubangi. coba praktekkan ya. Bahwa bukti cahaya dapat merambat lurus. Kelompoknya Sepi bawa apa saja? Coba sebutkan. Kami di sini membawa senter, kardus, dan CD. Bagaimana mekanismenya nanti percobaan yang akan dilakukan seperti apa? Begini loh Bu, kita bentuk kardus agar membentuk ruangan yang cukup gelap. Lalu kita senter CD ke arah kardus. Dan ini membentuk spektrum cahaya. Coba sebutkan itu spektrum warnanya apa saja? Merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu. Iya. Oke, bagaimana percobaan yang telah dilakukan? Seru bukan? Oke, selanjutnya dari percobaan yang telah kita lakukan tadi ada yang ingin menyampaikan bahwasanya sifat-sifat cahaya apa saja yang telah kalian percobakan tadi? Angkat tangan. Oke, Sevi. Baik, jadi kelompoknya Sevi tadi membahas tentang sifat cahaya yaitu cahaya dapat merambat lurus. Oke, selanjutnya kelompok siapa tadi? Kelompoknya Nova, boleh angkat tangan? Oke, iya. Cahaya dapat
menembus benda bening. Oke, jadi kelompoknya Nova membahas tentang sifat cahaya, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Yang lain? Oke, Randy? Baik. Oke, kelompoknya Randy membahas tentang sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Yang terakhir tadi? Yang terakhir? Kelompoknya Meta? Baik, jadi kelompoknya Meta membahas tentang sifat cahaya, yaitu cahaya dapat diuraikan. Baik, sudah baik ya percobaan yang telah kalian lakukan. Kalian sudah berhasil membuat percobaan dan membuktikan sifat-sifat cahaya itu. Ada cahaya yang dapat dipantulkan, cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya dapat merambat lurus. Baik, jadi setelah ini Ibu akan memberikan kalian materi lebih lanjut mengenai sifat-sifat cahaya. Oke, siap? Siap. Oke, dalam presentasi kali ini Ibu masih tetap membahas tentang sifat-sifat cahaya, namun lebih lanjut ya. Jadi dari percobaan yang kalian lakukan tadi, yaitu ada percobaan sifat cahaya dapat merambat lurus dan lain sebagainya. Oke, kita mulai presentasinya ya. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Nah, sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan tadi, bahwa dibuktikan cahaya itu dapat merambat lurus. Nah, dalam contoh kehidupan sehari-hari, cahaya dapat merambat lurus itu ketika pagi hari kalian membuka jendela dan kalian merasakan cahaya masuk di dalam kamar kalian. Nah, contoh lain dari aplikasi sifat cahaya yaitu dapat merambat lurus, yaitu dalam lampu mobil dan motor yang kalian kendarai saat malam hari. Jadi cahaya yang dihasilkan itu bersifat merambat lurus dan dapat menerangi jalan ketika malam hari. Selanjutnya yaitu sifat cahaya dapat menembus benda bening. Nah, sesuai dengan percobaan yang telah kalian lakukan, dapat dibuktikan bahwa cahaya itu bersifat dapat menembus benda bening. Oke, contoh benda bening yang dapat digunakan dalam percobaan cahaya dapat menembus benda bening, yaitu ada kaca yang seperti dilakukan pada percobaan tadi. Terus yang lainnya itu dapat menggunakan plastik bening. Jadi kaca bening dan plastik bening dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan bahwa cahaya itu dapat merambat, dapat menembus benda bening. Oke, selanjutnya yaitu ada sifat cahaya dapat dipantulkan. Nah, tadi seru banget ya. Jadi sifat cahaya dapat dipantulkan ketika cahayanya itu dipantulkan melalui kaca dan pantulannya itu berada pada kardusnya. Jadi sesuai dengan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Berkaitan dengan pemantulan cahaya. Nah, dalam pemantulan cahaya itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya pemantulan bahur dan ada yang namanya pemantulan teratur. Apa bedanya? Jadi perbedaan keduanya ini yaitu pada permukaan benda yang dijadikan sebagai pantulan dari cahaya. Nah, ketika pemantulan bahur itu yaitu alasnya itu cenderung tidak rata, sehingga cahayanya itu bersifat menyebar dan tidak rata. Lalu pada pemantulan yang teratur itu menggunakan alas yang rata, sehingga pemantulan yang terjadi itu cenderung rapi dan teratur juga. Oke, selanjutnya sifat cahaya dapat dibiaskan. Nah, itu seperti yang Ibu contohkan tadi. Yang awal kita membahas tentang cahaya melalui gelas yang diberi air lalu dimasukkan ballpoint. Di situ jelas sekali dilihat bahwasanya ballpoint yang kita lihat itu berbentuk seperti bengkok. Nah, itu disebabkan oleh perbedaan kerapatan jenis benda. Jadi kan tadi ada permukaan yang terdiri dari air di dalam gelas dan permukaan di atasnya yang berisi udara. Karena adanya perbedaan kerapatan itulah yang menjadikan adanya suatu pembiasan sehingga cahaya dapat dibiaskan dan terlihat bahwasanya pensil akan berbentuk seperti bengkok. Selanjutnya ada
sifat cahaya yaitu dapat diuraikan. Nah, tadi seru ya. Jadi ketika cahaya dipantulkan melalui CD dapat terlihat bahwasanya dalam cahaya itu terdiri bukan satu warna saja, tapi terdiri dari berbagai warna. Seperti yang Ibu jelaskan bahwa cahaya itu bukan terdiri dari satu warna atau monokromatik, melainkan dia itu polikromatik, terdiri dari beberapa gelombang dan beberapa warna. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai cahaya yang dapat diuraikan ini dapat kita temui ketika kita melihat pelangi. Iya, betul sekali. Jadi, bentuk pelangi yang sangat cantik dan warnanya yang sangat indah itu merupakan bentuk aplikasi dari cahaya yang dapat diuraikan dalam kehidupan sehari-hari. Next, kita ada sifat cahaya selain yang sudah kita percobakan tadi. Selain ada dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat merambat lurus, dapat diuraikan, cahaya itu memiliki yang namanya energi. Nah, contoh dari cahaya yang memiliki energi itu dapat dibuktikan dari adanya pembangkit listrik tenaga surya. Ada yang tahu kan? Sekarang kan kita sudah gencar-gencarnya memanfaatkan energi listrik tenaga surya. Nah, energi yang bersumber dari surya atau cahaya itu yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, sehingga dapat dibuktikan bahwasannya cahaya itu mengandung energi. Oke, selain itu ternyata cahaya juga bersifat dualisme. Apa itu dualisme? Jadi cahaya itu memiliki dua sifat. Yang pertama dia bersifat sebagai gelombang dan yang kedua dia bersifat sebagai partikel. Nah, dalam cahaya sebagai gelombang, ini ya contohnya, bahwasanya dalam cahaya itu terdapat beberapa gelombang. Ada 400 nanometer, 500, 600, 700, dan lain sebagainya. Itu merupakan cahaya sebagai gelombang. Selanjutnya yaitu cahaya sebagai partikel. Nah, ada kalanya cahaya itu dapat sebagai partikel, dapat dibuktikan melalui proses fotolistrik. Apa itu fotolistrik? Jadi fotolistrik itu merupakan salah satu proses yang terdapat dalam proses fotosintesis. Nah, yang kita tahu dalam proses fotosintesis itu kita membutuhkan cahaya matahari. Lalu ada karbon dioksida, air, dan lain sebagainya untuk mengubahnya menjadi energi. Nah, ternyata dari energi matahari yang digunakan dalam proses fotosintesis itu merupakan bentuk aplikasi cahaya sebagai partikel, karena energi yang dibutuhkan tumbuhan melalui cahaya matahari yaitu adalah foton. Foton itu energi yang tersimpan dalam cahaya sebagai partikel. Nah, ada juga sifat cahaya yaitu merambat tanpa medium. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang kita tahu bahwasanya matahari itu sampai ke bumi pada pagi hari. Tetapi yang kita tahu juga bahwasanya di luar angkasa itu terdapat ruang hampa. Berarti di sini membuktikan bahwasanya cahaya itu merambat tanpa medium, karena di luar angkasa tidak ada udara dan cahaya matahari yang berada jauh di sana bisa sampai ke bumi, berarti membuktikan cahaya merambat tanpa medium. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fenomena cahaya. Cantik banget ya, ini namanya aurora. Nah, aurora ini biasa kita temui di daerah kutub, terutama di negara Norwegia, lalu ada Finlandia dan lain sebagainya. Di sana terdapat yang namanya aurora. Yang kedua ada fenomena halo matahari. Siapa yang pernah melihat halo matahari? Ini bukan gerhana matahari, bukan gerhana bulan ya. Jadi halo matahari itu ketika matahari diselimuti oleh lingkaran berwarna seperti pelangi. Jadi pelangi berbentuk lingkaran yang menyelimuti matahari, itu disebut halo matahari.
Nah, itu fenomena yang sangat jarang ditemukan ya. Karena syarat munculnya itu ada beberapa. Yang pertama, harus terdapat kristal es di awan sirus. Kita tahu bahwasanya di awan itu terdapat banyak sekali jenisnya, yang salah satunya yaitu awan sirus. Lalu yang kedua, syarat munculnya halo matahari ini yaitu ketika ketinggian awan sekitar 6 km. Jadi ketinggian awan harus berada pada kisaran 6 km. Dan yang ketiga, harus terdapat cahaya matahari yang direfleksikan berbentuk prisma. Itu yang dapat menciptakan atau membuat warna-warna dari cahaya itu menjadi Meiji-ku Hibiniu, seperti warna pelangi. Nah, cukup sekian ya presentasi yang dapat Ibu sampaikan. Adakah kalian yang ingin bertanya? Oke, tidak ada ya. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu tutup. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.